Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya dengan Ibu ya. Di semester 2 ini di mata kuliah metode penelitian atau boleh metodologi penelitian. Oke, Ibu menyambung dari materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Yang Fitri. Yang Ibu perhatikan di sana sudah sangat lengkap Bu Yang Fitri menjelaskan materi dari pembuatan bab 1 dan bab 2 terlihat di situ ya. Ibu yakin seharusnya sekarang kalian semua sudah punya bayangan mengenai judul ataupun topik apa saja atau topik yang sudah terpilih ya untuk kalian angkat di penelitian kalian selanjutnya. Minimal gambarannya adalah seperti ini. Kalau seandainya kalian sudah punya topik pilihan mengenai topik apa yang akan kalian angkat di penelitian nanti, memang nanti ketika sudah tugas akhir kalian tidak perlu lagi bekerja ekstra minimal ya. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena pertama kalian sudah punya judul, kedua kalian sudah punya bekal teori yang sudah diajarkan oleh Bu Fitri ya mengenai penulisan bab 1, penulisan bab 2. Selanjutnya kita tinggal meneruskan bagaimana membuat atau menuliskan bab 3, bab 4 sampai dengan bab 5. Nah, sebelum nanti ke proposalnya gitu. Kalau proposal kan yang paling penting adalah bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1 itu adalah latar belakang. Latar belakang itu adalah 50% penelitian ada di situ. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena semua perencanaan itu ada di 3 bab pertama, tinggal dieksekusikan, hasilnya dituliskan di bab 4 dan kesimpulannya ada di bab 5. Sebenarnya ini pasti kalian sudah bisa semua ya. Kita cuma mendiskusikan, mengingat kembali apa yang sudah kalian temui dulu di D3 gitu. Nah, bab 3 itu isinya adalah metode penelitian. Sekarang kita tahu dulu nih, metode penelitian itu apa? Ya, seperti bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu adalah dasar teori. Dari judulnya saja di pendahuluan itu kita sudah tahu. Di situ isinya apa? Ada latar belakang. Hati-hati dalam membuat latar belakang. Kenapa? Karena latar belakang itu secara tidak langsung kalian mengutarakan secara lengkap mengapa kalian mengambil topik ini. Jangan sampai kalian tidak paham kenapa saya mengambil topik ini untuk diangkat di dalam penelitian. Jadi kalau mau buat latar belakang silakan terurut dari yang umum, yang mengkerucut, semakin kerucut semakin lancip itu namanya latar belakang ya. Nah, kalau 2 sudah dikatakan itu namanya dasar teori. Teori adalah referensi yang kalian gunakan, yang kalian pakai, yang kalian ambil di paper kalian. Bu yakin Bu Yang pasti sudah menjelaskan bahaya dari plagiat ya. Jadi setiap teori yang kalian ambil nanti di paper kalian harus kalian tulis kutipannya, itu tulisan siapa, dapat dari mana, tahun berapa. Jadi kalau seperti itu kita aman, kita enggak plagiat, kita tidak mencontek, tapi kita cuma mengutip apa yang ditulis oleh orang. Yang bahayanya adalah kita pakai tulisan yang ada di jurnal, tapi kita tidak nulis kutipan yang sudah, itu namanya kita terdeteksi plagiat. Di setiap yang ada di paper kalian itu kutipan-kutipan para ahli itu ada nanti di latar belakang. Ibu ini cuma mengingat kembali saja ya, sebelum kita masuk ke metode penelitian. Nah, selanjutnya adalah di bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini apa? Oke, metode penelitian ini adalah, kita lihat dari beberapa ahli nih, ada kutipannya ya. Cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian itu kata Arikunto.
Yang kedua, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Itu dari Suhartono. Yang ketiga, metode penelitian itu adalah salah satu kegiatan rangkaian ilmiah ya, baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu. Itu dari Bungin. Dan yang keempat, metode penelitian adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dihendaki atau cara yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Itu dari KBBI. Sebenarnya ini enggak 4 ini saja ya, definisinya banyak sekali dari beberapa ahli. Ibu ambil aja 4. Kita lihat dari keempat ini kesamaannya apa saja. Yang mengumpulkan data, memperoleh data, mengumpulkan data. Oke. Tujuan dari metode penelitian itu adalah mengumpulkan data, memperoleh data untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yang ada di bab 1. Tujuan penelitiannya apa ya. Nah, disinilah nanti tertulis secara sistematis ya, apa-apa saja yang kalian lakukan dalam upaya pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yang sudah didefinisikan di bab 2. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulannya apa? Jadi dari definisi yang ada, kita simpulin nih, metode penelitian itu apa? Metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Kita sesuaikan nanti. Nah, perlu diingat ini bahaya ya, urgent katanya. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian, nah bahayanya apa? Akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah bahaya ini kalau metodologi kita nggak tepat, hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Gelar kita juga tidak bisa kita capai. D4 nih. Ya. Berarti apa? Sangat penting pemilihan metodologi yang tepat. Contoh ilustrasinya seperti apa, Bu? Metode ini kan cara ya. Kalau seandainya ada orang mau nebang pohon pakai pisau lipat, tepat enggak? Atau orang mau memotong bika Ambon pakai kapak, bisa pakai kapak kan? Bika Ambon bisa, tapi enggak tepat. Mubazir ya. Kalau mau motong kayu jati pakai pisau lipat bisa enggak? Bisa, tapi berapa lama? Itu nyikisnya ya ampun, benar-benar niat ya. Atau mau bunuh nyamuk pakai bom, mati nggak nyamuk? Mati benar, tapi tepat nggak pemilihannya? Enggak, harus tepat ya. Nah, selanjutnya pendekatan penelitian. Jadi penelitian kalian itu ada 2 jenis. Ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan pendekatan kuantitatif. Nah, ini bedanya apa? Nih, udah dibuat di dalam tabel. Kalau kualitatif desainnya apa? Umum. Ya, dia umum, penjabaran luas ya. Dinamis dan bisa saja berkembang selama proses penelitian berlangsung. Itu kualitatif. Jadi sesuai dengan apa yang kamu temui di lapangan gitu. Pendekatan kuantitatif dia beda dengan kualitatif, dia lebih khusus, kaku, sesuai dengan apa yang mau dicapai saja. Jadi nggak melebar ya, sesuai alur, tidak dapat diubah. Contohnya seperti apa nih kalau bingung?
Misalnya kita mau melakukan pendekatan kualitatif ya. Kualitatif itu dia lebih banyak kata-katanya, narasi, deskriptif. Kalau kuantitatif dia banyak angka-angkanya. Nah, contoh, ibu mau meneliti penyebab orang-orang yang suka salah dalam melakukan pengukuran di bengkel, misal ya. Terus ibu melakukan studi kasus nih, ada 3 orang, ibu perhatiin gimana caranya mengukur, dilihat si A ngukurnya bener nggak, si B ngukurnya bener nggak, si C ngukurnya bener nggak. Ternyata ketiga orang ini berbeda hasil pengukurannya. Nah, setelah berbeda itu ibu cari tahu lagi nih, cari tahu penyebab perbedaan itu apa. Ternyata si A ini misalnya karena dia nggak bisa pakai jangka sorong, jadi dia salah gitu dalam mengukur. Yang B ternyata dia bisa pakai jangka sorong. Salahnya di mana? Ternyata ketika dia melakukan pengukuran itu posisinya itu pencahayaannya nggak bagus, jadi agak silau, jadi mengganggu penglihatan yang bisa aja kan. Nah, yang ketiga misalnya beda lagi nih, dia misalnya ngukur di tempat yang dingin, AC-nya terlalu dingin gitu, jadi dia kedinginan, karena dia nggak suka dingin, dia kedinginan, akhirnya ketika melakukan pengukuran dia nggak teliti karena konsen terhadap mempertahankan dinginnya itu ya, maksudnya mempertahankan diri supaya tetap tahan dengan dingin gitu. Ketiga orang ini punya permasalahan yang berbeda. Nah, akhirnya ini kan sebenarnya ketiga permasalahan ini enggak ibu ketahui dari awal bahwa ini adalah penyebabnya kan. Nah, setelah diusut dan diselidiki ternyata itu masalahnya. Nah, itu maksudnya adalah fleksibel. Awalnya masih umum, masih mencari mengapa bisa terjadi kesalahan, terus ketemu penyebabnya apa, terus ibu gali terus, dan salahnya di mana dia ini nggak bisa pakai jangka sorong, kenapa. Nah, itu yang dinamakan dia mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Tapi kalau pendekatan kuantitatif dia udah jelas di awal gitu, kita mau ngapain. Misalnya kita mau menyelidiki ada nggak pengaruh cahaya terhadap pengaruh suhu misalnya terhadap apa gitu. Ya udah, yang difokuskan adalah suhu dan apa tadi gitu. Tidak dapat diubah. Seperti itu. Yang kedua, tujuan penelitian memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori. Nah, itu tadi. Nanti muncul teori. Apa teorinya? Ternyata gitu kan, yang menjadi faktor kesalahan seseorang dalam melakukan pengukuran apa itu? Ternyata satu, tidak tepatan penggunaan jangka sorong. Kedua, dari segi pencahayaan. Ketiga, dari segi temperatur, suhu, temperatur suhu. Ya kan, itu adalah teori yang kita dapatkan dari proses penelitian tadi, studi kasus tadi. Nah, kalau kuantitatif dia menjelaskan hubungan antar variabel, ada 2 variabel tadi. Misalnya dari suhu dengan cahaya, ada nggak hubungannya terhadap kekasaran permukaan apa gitu kan. Terus menguji teori, misalnya ada teori bahwa semakin tinggi cahaya, misal semakin rendah terbalik suhunya misalnya. Nah, itu diuji benar tidak ketika kita teliti, benar nggak teori itu. Nah, itu menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Contoh aja yang nyata nih, macam-macam logam kamu panasin, benar nggak dia memuai gitu. Ada 10 macam logam kamu panasin, memuai nggak? Satu dipanasin memuai. Logam jenis 2 dipanasin memuai nggak? Sampai 10. Ketika semuanya ternyata dia memuai, sudah bisa digeneralisasikan. Ternyata semua jenis logam itu ketika dipanaskan dia akan memuai. Selanjutnya teknik pengumpulan data ya. Dia dari observasi bisa, kayak ibu tadi mengamati dia mengukur pengukuran menggunakan jangka sorong ya. Wawancara mendalam, ditanya kenapa nih kamu kayak gemeter-gemeter tuh pas mengukur. Ya bu, saya nggak suka dingin, saya nggak fokus nih ketika dingin bu. Berarti itu namanya wawancara mendalam.
Berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu pakai survei langsung. Oke, yang kedua wawancara terstruktur. Perbedaannya apa? Kalau wawancara mendalam ya, dia pertanyaan-pertanyaannya bisa muncul ketika kamu sedang mewawancara gitu. Dari jawaban dia kamu memunculkan lagi pertanyaan lain gitu yang tidak ada di catatan kita sebelumnya, itu boleh. Tapi kalau wawancara terstruktur dia sudah ada nih poin-poin apa saja yang akan ditanyakan. Oke. Selanjutnya dari instrumen penelitiannya, kalau kualitatif ada buku catatan dan peneliti juga sebagai instrumennya, ini yang pentingnya. Kalau kuantitatif dia pakai kuesioner atau buku tes untuk menyurvei tadi. Oke, jenis data nih, deskriptif, eksploratif. Kualitatif dia menjelaskan fenomena, lebih banyak kata-katanya ya. Kalau kualitatif, kalau kuantitatif dia, nah ini ada banyak angka-angkanya dan pengujian statistik ya. Nah, kalau di penelitian kualitatif, subjek penelitian narasumber namanya. Tapi kalau kuantitatif disebut sebagai responden. Ukuran sampel kalau kualitatif kecil, sedikit aja, 1-2 orang boleh. Tapi kalau kuantitatif dia sampelnya besar. Kenapa? Karena ini nih melakukan generalisasi tadi. Jadi harus banyak sampelnya. Jadi semakin banyak sampel, maka akan semakin valid penarikan kesimpulan yang kalian lakukan. Semakin representatif artinya menggambarkan ya, mewakili. Sampelnya juga random. Jadi enggak terpilih kenapa yang ini karena dia ini, enggak. Berbeda dengan kualitatif, purposif ini atas alasan tertentu. Kenapa saya pilih itu? Karena hasil pengukurannya ketiga orang ini enggak tepat nih. Nah, si A, si B, si C yang saya pilih itu purposif. Ada alasannya. Kalau random ya dari 40 orang kita comot aja bisa 1, 2, 3 bebas gitu. Itu random. Analisis data nih, induktif berlangsung selama proses penelitian kalau kualitatif. Kalau kuantitatif dia terakhir setelah kita dapat data baru uji semuanya atau dianalisis ya. Oke, ini banyak sekali, silakan dibaca lagi, ini gampang ya untuk membedakannya. Nah, ada beberapa hal yang ada di bab 3 penelitian kuantitatif. Kenapa ibu fokus ke kuantitatif? Karena kebanyakan teknik mesin ini kuantitatif, jarang yang kualitatif. Kalau kualitatif ini biasanya orang sosial, orang pendidikan, orang hukum, nah itu kualitatif biasanya. Tapi kalau kita orang sains ya, kebanyakan kuantitatif, tapi tidak menutup kemungkinan boleh kualitatif. Oke. Yang pertama ada apa nih? Ada metode dan desain penelitian. Kedua, diagram alir. Oke, alir sorry ya, bukan alis. Ketiga, tempat dan waktu penelitian. Keempat, alat dan bahan. Itu dipisahkan nanti alatnya apa saja, bahannya apa saja. Yang kelima, ada variabel atau parameter penelitian. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Ada prosedur pengumpulan data, ada data hasil penelitian, dan terakhir ada metode analisis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah metode dan desain penelitian. Bagian ini apa? Bagian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipilih. Pakai apa? Eksperimen kayak, atau kuasi eksperimen, atau pre-eksperimen, terserah ya. Dijelasin kalau ngambil menggunakan metode penelitian eksperimen, dijelasin eksperimen itu seperti apa secara umum. Penelitian yang kamu lakukan itu seperti apa. Nah, itu dijelasin. Yang kedua ada diagram alir. Isinya apa? Tentang gambaran prosedur penelitian yang digunakan, ya, kayak flowchart, algoritma, alir kerja, ya. Nah, ini yang perlu kalian lihat lagi ya, hati-hati. Ini adalah simbol-simbol flowchart yang umum digunakan. Jadi kita nggak bisa sembarangan pilih gambar yang kita pakai karena setiap gambar punya makna gitu. Nanti dilihat lagi ya. Yang mengawali itu apa nih? Bentuknya seperti ini, jangan yang petak. Nah, ini dipahami lagi nih, mungkin lupa kan.
Udah lama enggak. Lihat lagi nanti di file yang Ibu kirim di Moodle ya. Nah, contohnya ini nih. Oke, misalnya nih, mulai itu. Setelah ketika mulai kita ngapain? Melakukan tinjauan pustaka. Terus apa? Perancangan alat, perakitan alat. Misal satu halaman nggak cukup nih. Dia ada penyambungnya ini ya. Ini penyambungannya. Ini 2 halaman yang berbeda. Ya, contoh 1. Contoh 2 lagi nih. Mulai. Nah, ketika pembaca melihat alur ini dia udah tahu kalian mau ngapain aja gitu dari awal sampai akhir. Lo harus menggambarkan semua langkah-langkah yang akan kalian lakukan ketika proses penelitian berlangsung. Ini contoh lagi, banyak ya contohnya. Ini kalau ada yang seperti ini apa artinya? Yang nggak cukup 1 halaman, disambung halaman berikutnya ada penghubungnya nih yang lain. Banyak sekali contoh-contoh ya nanti ya. Yang ketiga adalah tempat dan waktu penelitian. Di bagian ini dijelaskan kalian melakukan penelitian di mana, waktu pelaksanaannya kapan. Contoh nih, penelitian ini dilakukan di laboratorium mekanik dan laboratorium uji bahasa teknik mesin. Mungkin dia melakukan uji itu ya, statistik, makanya pakai uji bahan. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Waktunya telah ditetapkan untuk pelaksanaan tugas akhir. Bagusnya ditulis nih. Dari bulan apa sampai bulan apa gitu, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu bagusnya ditulis ya, jelas. Yang keempat ada alat dan bahan, dipisahin ya nanti alatnya apa, bahannya apa, jelasin. Misalnya 1, mesin bubut CNC. Nah, dijelasin nih mesin bubut yang kamu pakai itu yang tipe apa, yang spesifikasinya seperti apa, fotonya dilampirin. Ya, kenapa ini harus jelas? Semuanya jelas ya, harus lengkap supaya nanti misal penelitian kamu mau diduplikasi sama peneliti lain, ya udah tinggal lihat alat dan bahan kamu ini apa saja. Kayak resep ya, resep bikin pempek misalnya, alatnya adalah apa? Baskom, pisau, sendok, kayak bahannya apa? Bahannya adalah sagu, ikan, garam, telur misalnya. Itu harus lengkap supaya ketika orang lain menerapkan resep yang kita pakai itu, dia bisa sama dengan hasilnya dengan apa yang kita hasilkan gitu. Harus lengkap ya. Yang kelima adalah variabel atau nama lainnya adalah parameter penelitian. Variabel penelitian adalah apa? Atribut atau objek yang memiliki variasi antara satu sama lain. Identifikasi variabel dalam penelitian ini digunakan untuk apa? Membantu dalam menentukan alat pengumpulan data dan teknis. Ini penting ya. Nah, ada apa saja parameter atau variabelnya? Pertama, parameter terikat. Itu yang seperti apa? Parameter yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ini hati-hati menentukan parameter terikat, parameter bebas, dan parameter kontrol. Kenapa? Karena di statistik kalau kebalik itu udah kacau hasil penelitiannya. Karena kita harus menginput mana yang menjadi parameter terikat, mana yang menjadi parameter bebas. Dependen itu terikat, independen itu bebas. Kalau bebas apa? Ya parameter yang mempengaruhi perubahan. Contohnya ya biar enak nih. Hati-hati. Kalau terikat dia dipengaruhi, kalau bebas dia mempengaruhi. Contoh apa ya? Semangat bekerja dengan kinerja. Misal ya yang umum aja. Semangat bekerja itu variabel apa? Kinerjanya jadi variabel apa? Coba ingat, yang kita tulis tadi fokus kita adalah semangat bekerja dan kinerja kerja ya. Yang mempengaruhinya yang mana? Semangat. Oke. Yang dipengaruhinya adalah apa? Yang dipengaruhinya adalah kinerjanya. Jadi yang menjadi parameter bebasnya adalah semangat kerja,
Yang parameter terikatnya adalah kinerjanya. Parameter kontrol nih yang kita kendalikan, jangan sampai dia mengganggu variabel atau parameter terikat dan bebas tadi. Contoh nih, judul penelitiannya adalah analisis nilai kekasaran permukaan material baja pada proses permesinan bubut CNC dengan metode Taguchi. Yang menjadi variabel atau parameter terikatnya apa? Tingkat kekasaran permukaan benda hasil pembubutan CNC. Parameter bebasnya apa? Kecepatan potong, kedalaman pemakanan dan gerak makan. Kita kembalikan lagi ke sini. Yang mempengaruhi berarti variasi kecepatan potong, ya, kedalaman pemakanan dan gerak makan ini mempengaruhi besarnya tingkat kekasaran permukaan benda. Bukan sebaliknya, bukan tingkat kekasaran permukaan benda itu mempengaruhi variasi kecepatan potong dan kedalaman pemakanan dan gerak makan. Hati-hati kebalik ya. Ini harus benar-benar nih ditentukan di awal ya. Yang selanjutnya adalah apa? Prosedur penelitian atau percobaan. Bagian ini isinya apa? Tentang penjelasan detail mengenai langkah-langkah apa saja yang dilakukan dari tahap persiapan sampai akhir. Semua langkah-langkah yang disusun itu harus jelas dan lengkap sehingga bisa dipahami orang lain, sehingga bisa diduplikasikan oleh peneliti lain. Contohnya gimana, Bu? Dijelasin ya. Pertama, saya mempersiapkan bengkelnya dulu, misal ya, nggak tahu, tergantung kalian persiapannya apa saja. Kedua, nyiapin alatnya, alat bubutnya, ngecek dulu misalnya alat bubutnya oke enggak, baru nanti apa. Terakhir data diperoleh, uji statistik nih. Nah itu maksud Ibu. Atau ini langkah-langkah apa saja yang kalian lakukan untuk masak air misalnya. Pertama, ambil pancinya, ambil panci, taruh di atas kompor, isi airnya gitu kan, hidupin apinya, tutup pancinya. Setelah dia mendidih, matiin kompornya, angkat pancinya. Seperti itu. Jelas ya prosedur kamu masak air. Selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana proses pengambilan data dilakukan. Silakan dijelaskan secara rinci ya. Gimana kamu ngambil datanya? Apa-apa yang kamu gunakan? Misal pakai lembar observasi, silakan ditulis semua instrumen yang kamu pakai itu apa saja. Selanjutnya adalah data hasil penelitian. Di bagian ini dituliskan secara rinci mengenai data hasil percobaan apa saja yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah ini nih, hasil penelitian apa saja yang kamu peroleh. Kecepatan potong, kedalaman pemakanan, semuanya ditulis ada di sini. Hasilnya apa? Ya. Nah yang terakhir adalah metode analisis. Bagian ini dipaparkan mengenai metode analisis apa saja yang digunakan dalam penelitian. Rumus-rumusnya ditulis, jenis analisisnya ditulis gitu. Contoh yang kamu pakai pertama, analisis varian Taguchi. Jelasin analisis varian ini apa maksudnya, rumus yang kamu pakai apa gitu ya. Yang kedua, selain Taguchi pakai varians, uji varians 2 arah atau ANOVA 2 arah. Itu maknanya apa, rumus yang kamu pakai apa, ditulis ya. Menghitung rasio S per N parameter respon, rumusnya ini, keterangannya apa, semuanya ditulis. Tuh. Lengkap. Bab 3 harus lengkap dan jelas. Sampai di sini penjelasan dari Ibu untuk bab 3 ya. Ibu harap materi yang Ibu kasih ini tidak terlalu kaku buat kalian. Maksudnya apa? Kalian jangan terlalu kaku, maksudnya mendapatkan atau membaca informasi cuma dari Ibu saja.
Silakan cari informasi lainnya di Google, di buku-buku, di tugas akhir punya temen, punya senior kalian, dibaca. Semakin sering kalian baca, maka semakin banyak informasi yang kalian dapatkan. Jadi apa nanti? Gampang ketika kalian menulis tugas akhir. Sekarang tugas dari ibu adalah kalian coba, ibu yakin kalian sudah punya judul ya. Bu nggak tahu tugas kalian ini apa dari Bu Yang atau dari Pak Boy. Kalau informasi dari Pak Boy, kalian sudah ada bayangan nih mau judulnya apa, Ibu. Silakan nanti dituliskan ya, Ibu mau kalian tuliskan judulnya apa di kertas, nanti dikumpulin, Ibu kasih waktu berapa hari lah nanti ya. Tentuin judulnya apa, langsung ke bab 3-nya. Boleh dilanjutkan dari tugas yang sudah kalian kumpulkan ke Bu Fitri. Jadi enak nih, berkesinambungan ya. Bab 1, bab 2 sudah ada di Bu Fitri, lanjut aja bab 3-nya apa. Sesuai dengan ini. Nah, ini ya. Gambaran umumnya saja Ibu mau lihat. Kalian sudah terbayang belum tugas akhir kalian seperti apa? Ya, nanti dikumpulkan via Moodle. Silakan dipelajari, Ibu kasih waktu seminggu lah ya. Kumpulinnya nggak usah seminggu deh. Kamis depan deh ngumpulinnya ya. Dikumpulin Kamis depan, sudah terlalu banyak juga waktunya. Bikin judul. Kalau sudah ada dari Bu Fitri bab 1 bab 2 dilampirin juga. Ibu mau lihat bab 1 bab 2-nya. Terus dilanjutin dengan bab 3. Contoh-contoh boleh lihat di Google, boleh lihat punya teman kalian yang banyak ya, yang D4 yang sudah selesai TA itu. Ada beberapa yang bagus untuk jadi referensi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.